Oke, kembali lagi di tutorial WordPress 2020 Make Money Online, di mana kita membuat website secara paling simple yang pernah saya tahu yaitu menggunakan CMS WordPress. WordPress sendiri disupport banyak sekali. Dan oke, terakhir materi kita sudah membuat halaman baru. Kita sudah belajar bagaimana caranya membuat halaman baru melalui dashboard WordPress di wp-admin. Sudah membuat halaman homepage, halaman produk. Ini ada homepage dan produk. Tapi menu yang tergenerate di saat ini adalah menu yang otomatis digenerate oleh WordPress. Teksnya adalah nama page-nya. Pada tutorial hari ini kita akan belajar poin kedua, yaitu membuat menu dari halaman yang ada. Jadi kalau poin pertama di materi pertama kemarin kita sudah membuat halaman baru, lalu kita akan lanjut membuat menu dari halaman yang sudah ada. Lalu bagaimana caranya untuk membuat menu dari halaman yang sudah ada? Kita masuk ke dashboard. Di menu sebelah kiri kita pergi ke appearance, lalu menu. Menu. Nah, di WordPress kita bisa mempunyai banyak set of menu. Jadi kumpulan-kumpulan menu dikumpulin jadi satu dan kita bisa menaruhnya di sini. Untuk itu kita membutuhkan nama menu. Karena saya membuat main. Kita create menunya. Lalu kita akan pilih dia sebagai desktop horizontal, desktop expand, atau dua saja. Settingan di menu setting ini bergantung pada template yang kalian gunakan. Saya menggunakan template 2020 bawaan dari WordPress. Di template ini, di themes ini, settingan menunya ada 5, ada desktop horizontal, desktop expanded, mobile menu, footer menu, dan social menu. Kalau sudah, kita klik save menu. Nah, kalau kita refresh halaman depan kita sekarang, maka tidak ada menu yang muncul karena kita belum memasukkan menu-menu ke dalam settingan menu structure kita. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kita akan membuat menu dari halaman yang ada. Jadi kemarin kita sudah punya halaman homepage sebagai halaman utama, lalu halaman produk. Lalu bagaimana untuk memasukkan menunya? Kita lihat di sebelah kanan itu ada add menu items, lalu ada kategori page, ada post, custom link, kategori. Nah, kita akan memasukkan menu dari halaman yang sudah ada. Kita view all menunya untuk mengeluarkan semua list halaman yang ada di website kita yang sudah kita bikin. Lalu kita masukkan homepage dan produk, kita pilih dan masukkan ke menu. Kita save menunya. Lalu kita lihat lagi di halaman depannya, harusnya menunya sudah ada sama seperti sebelumnya. Nah, kalau menu mempunyai nama homepage itu sangat tidak sering orang melihat ya.
Jadi kita akan merubah nama tampilannya. Kita di sini ada dua menu, homepage dan produk. Kita klik saja tanda segitiga. Lalu kita masukkan label atau namanya, atau kita bisa masukkan beranda misalnya. Oke, tutup saja. Save karena dia auto save. Lalu di produk saya akan menambahkan tulisan our product. Lalu kita save. Save. Jadi selesai. Lalu kita lihat halaman utamanya apa yang berubah. Nah, struktur menu kita sudah menyesuaikan dengan label atau nama yang telah kita save sebelumnya. Beranda dan our product. Kita cek apakah dia pindah, our product akan menuju ke halaman produk yang telah kita buat episode sebelumnya, lalu beranda juga menuju ke halaman homepage yang telah kita buat di episode sebelumnya. Lalu kalau kalian punya, saat ini pasti banyak ya teman-teman yang punya bisnis online di Instagram, di Facebook. Lalu bagaimana caranya kita memasukkan link ke Instagram kita atau ke Facebook kita? Caranya simple. Kita balik ke dashboard, di menu, di add menu items, kita pilih yang custom link. Nah, di sini ada kolom URL dan link text. Misalnya saya ingin menautkan linknya ke website saya, webdigitalid.com. Lalu di sini teksnya saya akan tulis other service. Kita klik add to menu. Nah, di sini sudah tampil ya other service dengan tipe custom link. Kita juga bisa edit kalau kita mau. Lalu kita klik save menu, tombol biru save menu, dan oke, sudah di save. Kita lihat di halaman depan, kita refresh. Sudah ada other service, dan kalau kita klik tab baru, dia akan membuka halaman website yang kita set sebelumnya. Untuk contoh, saya larikan ke website saya yang lain, yaitu Web Digital ID. Oke, jadi saat ini teman-teman sudah belajar jauh ini ya, teman-teman sudah belajar bagaimana caranya menginstal WordPress dari hostingan, membuat halaman baru, dan membuat menu dari halaman-halaman yang ada di website. Oke, kalau kita pindah ke halaman our product pada website kita, di sini saya membuat 3 kolom dengan 3 gambar yang tujuannya adalah merepresentasikan kategori-kategori dari produk yang saya punya, kategori-kategori postingan yang saya punya. Nah, lalu bagaimana caranya membuat kategori-kategori ini? Caranya simple. Kita pergi ke dashboard, lalu di menu sebelah kanan ada menu, sebelah kiri, sidebar kiri ada post, lalu ada kategoris. Kita klik saja. Nah, di halaman kategori ini adalah halaman di mana kita memanage kategori-kategori, nama-nama kategori untuk postingan-postingan kita. Secara default, WordPress memberikan satu kategori namanya uncategorized. Jadi jika kalian ketika membuat postingan tidak sempat atau lupa memasukkan kategori, maka secara otomatis dia akan masuk ke uncategorized. Secara default uncategorized sudah tercentang.
Oke, kita lihat di website depan kita. Di sini kita ada namanya kategori website development. Lalu kita bikin kategorinya di sini website development. Plugnya saya biarkan kosong. Kalau dia biarkan kosong, plug ini adalah URL friendly ya. Jadi seperti our product ini, produk ini namanya Slack. Ya otomatis generate. Kalau kita kosongkan Slacknya, maka dia akan otomatis generate. Oke, kalau sudah, saya akan set dia sebagai parent, jadi dia tidak punya parent kategori. Deskripsinya akan saya kosongkan saja. Lalu kita add new kategori dan sudah masuk. Lalu kita tambahkan dua kategori lainnya, yaitu web maintain. Bahkan ada kategori satu lagi, yaitu mobile app. Dan oke, sudah ada 3 kategori baru sesuai dengan ada di halaman awal produk. Oke. Lalu kalau kita lihat ke materi kita, berarti kita sudah masuk ke materi ketiga, yaitu membuat kategori konten. Sebenarnya simple seperti yang saya contohkan sebelumnya. Itulah caranya membuat kategori konten. Nah, ini sudah, jadi seperti itu caranya untuk membuat kategori baru. Cukup simple. Lalu bagaimana caranya kita memasukkan kategori-kategori ini dalam menu di bawah menu our product? Caranya sama seperti sebelumnya. Ketika kita membuat menu, kita menuju ke appearance, lalu menu. Nah, kalau sebelumnya kita membuat menu memilih tipe page dan custom link, maka untuk membuat menu dengan tipe kategori, kita pilih kategori view all. Di sini muncul semua, kita pilih mobile apps, web maintain, dan website development. Kita masukkan ke dalam menu. Kalau kalian lihat, ketika kita memasukkan menu, 3 kategori ini berada sejajar dengan our product. Lalu bagaimana caranya kita memasukkan dia di bawah other product? Caranya gampang, kita klik dan drag sehingga posisinya agak masuk di bawah our product dan agak masuk, berarti dia menjadi sub item dari our product. Kita pindahkan juga yang web maintain, lalu website development. Lalu kita save menunya dan kita lihat, kita refresh. Nah, di menu our product sekarang sudah ada tanda panah ke bawah kecil, dan jika kita hover kursor ke menu tersebut, maka muncul drop down kategori-kategorinya. Kita klik saja. Nah, ini adalah halaman kategori untuk website development. Karena kita belum punya kontennya, makanya halamannya masih kosong seperti ini. Yang lain pun masih sama karena kita masih belum konten. Oke, sampai sini berarti kita sudah menghabiskan 3 item yang ingin kita pelajari. Halaman baru, membuat menu dari halaman yang ada, dan membuat kategori konten. Berarti kita akan masuk ke item pelajaran terakhir, yaitu menambahkan konten baru.